dengan adanya program 3i Networks ini menjawab kebutuhan masyarakat pada umumnya. Siapa sih yang nggak butuh namanya menabung, siapa yang nggak butuh namanya berinvestasi, semuanya bisa karena manfaatnya itu sangat diperlukan ya. Dan kali ini kita masuk ke segmen yang kedua, testimoni, dan testimoni berikut datang dari Jayapura. Nah, beliau sudah bergabung 2017, tapi baru mulai aktif di tahun 2020. Mari kita lihat bersama nih slide-nya. Datang dari Jayapura, mantan guru honorer yang saat ini baru saja mencapai posisi Bronze Agency di Juli 2020. Ini upgrade terbaru ya. Jadi beliau bergabung di 2017, baru mulai gaspol ya di bulan Januari, akhirnya melewati perjuangan yang sangat hebat sekali di Jayapura dan jauh dari leader, tapi di bulan Maret sudah mencapai prestasi leader agency, dan kemudian bulan Juli sudah langsung gaspol menuju bronze agency dengan income 5-10 juta per bulannya. Ya, langsung dari Jayapura kita datangkan Pak Analikto Da Silva, bronze agency yang baru saja di-upgrade. Selamat siang Pak Lito. Dinyalakan audionya dulu Pak. Ya. Audionya belum dinyalakan Pak. Ya. Ya, halo Pak Lito. Halo, halo. Ya, sudah jelas Pak. Sudah, halo? Ya, sudah Pak, sudah. Ya. Yes. Ada gangguan. Feedback Pak, satunya dikeluarin audionya Pak. Iya, saya sudah keluarin. Yang satu sudah. Ya, itu baru Bapak matikan. Bilang Pak, live audio. Live Bentar. audio, jangan ditutup aja. Sudah. Baik, Pak Analikto, Ya, oke. selamat ya untuk update posisi terbaru di posisi halo? bronze Sudah bisa? agency. Sudah dengar suara? Sudah Pak. Sudah, oke. Baik, selamat untuk Pak Lito yang sudah mencapai posisi bronze agency di periode Juli ya Pak. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, selamat sore untuk kita semua. Ya, selamat sore Pak Analikto. Terima kasih untuk kesempatannya mau mengisi Zoom di siang ini untuk testimoninya, dan kami segenap kru dan leader-leader di 3i Networks mengucapkan selamat atas pencapaian posisi bronze agency di new normal ya, karena ini sebuah prestasi yang tidak mudah. Karena ini saya membaca profilnya Pak Lito ini sudah bergabung tahun 2017 Pak. Mungkin sebelum masuk ke bagaimana mencapai prestasi yang gemilang di 3i Networks di masa pandemi ini, Pak Lito bisa menceritakan bagaimana mengenal 3i Networks dan memutuskan bergabung. Baik, terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya saya kenal bisnis 3i Network itu 2014. Ya, itu saya di prospek teman saya di terminal Rambutan kah? Yang di Jakarta sana. Kampung Rambutan. Ya itu. Jadi saat itu ya saya belum connect ya. Saya belum connect, saya bilang nanti saya akan gabung. Saya akan hubungi. Setelah itu 1 tahun kemudian saya cari-cari beliau, saya lihat Facebooknya juga tidak aktif. Terus saya berangkat ke Jayapura. Saya berangkat ke Jayapura tahun 2017.
saya ada lihat di Facebook ada orang posting tentang Triai. Lalu saya langsung inbox beliau, saya bilang, Ibu, saya mau gabung. Jadi dia bilang, Bapak udah tahu informasi nih. Ya artinya saya bilang tidak penting saya tahu informasi nih, karena saya sudah pernah dijelasin dan saya sudah sering ikuti, saya lihat di Google, bisnisnya bagus, jadi sekarang saya ingin gabung. Saya gabung mungkin 1 bulan kemudian orang yang mengajak saya ini saya tidak ketemu lagi. Ya, akhirnya saya diterlantarkan begitu saja. Tapi karena saya belajar, saya tahu, terus saya cari tahu leader saya, akhirnya saya ketemu. Ya, saya ketemu leader saya di Medan, ya yang luar biasa, Pak Ferdi. Ya, Pak Ferdi atas bimbingannya. Tapi saya karena masih sibuk dengan sekolah, saya tidak kerjakan bisnisnya. Ya, saya kerja tapi tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Nah, terus fokusnya saya itu pada bulan Januari, ya pertengahan Januari 2020. Karena saya lihat perkembangan Triai semakin luar biasa, peluangnya saya lihat bahwa di Papua ini belum ada yang bergerak. Jadi ini kesempatan buat saya untuk bergerak. Nah, jadi saat itu saya bergerak, saya buat target di Wester. Saya buat target 1 hari minimal 5-10 orang harus saya prospek. Nah, yang luar biasanya, ya prospek tanpa pengetahuan. Ya, nah tapi orientasi saya bukan supaya mereka gabung, orang yang saya prospek mereka gabung, tapi bagaimana caranya saya mau melatih diri saya supaya terbiasa, karena ini sesuatu yang baru untuk saya. Nah, jadi di 1 bulan pertama itu saya hitung hampir 300 orang yang saya prospek, yang luar biasa. Ya, yang luar biasa, hanya 3 orang yang gabung. Ya, tapi saya itu luar biasa. Nah, tapi saya tidak berhenti, saya berpikir begini, itu udah luar biasa, artinya 300 kali saya prospek, berarti sudah 300 kali saya belajar. Ya, nah berarti saya kalau melakukan banyak, berarti bisa 1000 kali saya lakukan, berarti 1000 kali saya belajar. Berarti artinya sudah banyak saya lakukan, berarti akan mahir. Nah, terus bulan kedua saya lakukan lagi, semakin banyak yang gabung. Bulan ketiga langsung meledak. Nah, disitulah makanya saya tidak injak tim agensi, saya langsung lompat jadi leader agensi. Nah, terus awalnya saya bangun bisnis, ya. Saya ketemu mitra saya bilang, bisnis ini kalau dilihat peluangnya ini uangnya luar biasa. Nah, acuan saya di motivasi saya yang terbesar itu nonton videonya Pak Frial. Awalnya dia bangun bisnis ini bagaimana. Itu setiap saat saya malam-malam saya nonton. Tujuan saya mau melihat. Nah, jadi saya bilang begini, teman-teman, bisnis ini uangnya banyak. Dari pengalaman para leader kita yang sudah sukses, awalnya masalah sumber daya manusianya. Nah, jadi sekarang yang kita bangun adalah sumber dayanya. Kalau sumber dayanya sudah oke, bisnisnya akan lebih cepat. Maka tiap hari mari kita prospek, jangan berpikir mereka gabung, tapi prospeklah untuk melatih diri supaya kita terbiasa. Karena ini uangnya banyak sekali. Itulah awalnya, Ibu. Ya, baik Pak Lito. Nah, ini menarik sekali ya Pak Lito ini bergerak dan memulai bisnis ini di masa yang tidak mudah ya, karena Januari bergerak dengan prospek 300 orang dan ternyata yang join hanya 3 ya Pak ya, dan ya, itu dilakukan sebagai sebuah kesempatan untuk penting angkanya banyak ya, untuk hasil ya. pasti akan mengikuti ya. Dan bagaimana dengan karir ya sebagai guru honorer, bagaimana sekarang Pak? Baik ya, kalau karir sebagai guru honorer saya sudah lama juga. Saya juga dulu di Medan mengajar juga. Ya, saya lama juga. Istri saya sekarang ada di Medan. Nah, karena seperti ini situasi, saya ingin kembali bersama dengan keluarga. Desember ini saya akan kembali ke Medan. Dan saya akan di sana untuk sementara. Karena keluarga saya di sana. Ya. Nah, jadi masalah karir, tujuan saya kenapa saya mau kerjakan bisnis ini? Karena ingin bebas waktu. Ya, ingin bebas waktu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sekolah saya teruskan, masalah finansial, saya ingin anak saya sekolah terbaik. Ya, saya ingin dia berangkat ke luar negeri, ingin ke Vatikan, bawa keluarga. Tapi kalau saya di sekolah aja, itu tidak mungkin. Untuk punya penghasilan 10 juta juga tidak mungkin. Jadi inilah motivasi terdasar saya, alasan terbesar saya, kenapa saya harus kerjakan Triai Network Indonesia. Karena peluang. Ya, karena peluang. Itu yang membuat saya mau kerjakan bisnis ini. Ya, baik Pak Lito. Dari latar belakang ya, jadi sekarang sudah mantan
guru honorer ya Pak ya, sudah fokus dan full heart di 3i Networks. Betul. Ya, saya bulan Januari saya mulai kerjakan, bulan Februari walaupun saya belum punya hasil, saya tekad, saya minta, saya datang ke kepala sekolah, saya bilang, Ibu, saya mengajar sampai bulan Juni. Kalau Juli saya sudah tidak mengajar lagi. Padahal saya belum punya hasil yang maksimal, masih jatuh bangun, tapi saya yakin karena sudah ada tekad, sudah ada kemauan, saya yakin pasti ada hasil. Yes. Begitu. Itu sebetulnya adalah kunci ya, baik. Kunci utama yaitu keyakinan ya, yakin ya. Tentunya seorang Pak Lito ya sebagai guru honorer pun tentunya punya pertimbangan-pertimbangan yang sudah oke banget bahwa punya keyakinan untuk bisa resign dan fokus di 3i Networks itu pasti sudah dipertimbangkan matang-matang. Nah Pak, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, ini yang menarik untuk saya ingin bahas adalah bagaimana Pak Lito menjalankan bisnis ini di Jayapura dengan ya mungkin pengetahuan tentang edukasi, tentang investasi itu sangat minim. Bagaimana Bapak meyakinkan mereka dan menantang sekali adalah ini masa pandemi ya. Tapi bagaimana biasanya orang bilang, waduh ini lagi masa sulit, kenapa diajak nabung Pak gitu. Nah, bagaimana Pak Lito berjuang ya di masa-masa seperti ini? Baik, terima kasih. Jadi dengan pengetahuan yang dianggap minim, tapi saya karena sering lihat di YouTube, ya terus ada yang saya tidak mengerti, saya telepon ya ke leader saya, padahal leader saya telepon saya, akhirnya seiringnya waktu saya karena banyaknya saya prospek orang, jadi saya bisa. Dan waktu itu saya omset mulai besar, saya langsung dipegang sama Pak Andika. Jadi 4 kali ya beliau membimbing saya, mengarahkan saya dengan tulus. Saya ATJ lah, ya artinya amati tiru apa yang dia katakan oleh Pak Andika, saya lakukan 100%. Karena tidak ada pilihan lain, karena saya sudah tidak akan di sekolah lagi. Maka apapun yang dibilang leader, saya tidak bantah. Ya saya harus lakukan, karena mereka sudah membuktikan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana di masa pandemi ini? Kalau mau dilihat situasi pandemi di Papua, khususnya di Jayapura, itu lebih dahsyat, parahnya dibandingkan daerah lain. Sampai hari ini. Nah, tetapi saya juga tidak punya alasan. Saya tetap jalankan bisnis, saya tetap buat pertemuan, tetapi dengan protokoler kesehatan. Ya, dulu juga sama. Banyak yang menolak. Ya, banyak yang menolak, banyak yang tidak ada uang. Tapi saya tidak fokus di situ. Ya, saya tidak fokus di situ. Karena apapun ceritanya, pasti ada yang mau. Itu dalam pikiran saya, pasti ada yang mau. 5 orang yang saya prospek, bahkan 6 orang yang berpikir, 5 orang yang saya prospek, 6 orang yang mengatakan tidak ada. Tapi saya tidak putus asa. Saya berdoa, saya lakukan lagi. Saya berdoa, saya lakukan lagi. Akhirnya ketemu orang yang sama persis, ya punya pemahaman yang sama, ya mau melakukan bisnis ini. Memang sulit di masa pandemi ini, tapi intinya kembali kepada kemauan dan niat untuk mencoba, ya, untuk melakukan. Yes. Maka hasil pasti ada, ya, begitu. Pak Lito, sebagai seorang guru tentunya mindsetnya memang berbeda ya dengan orang-orang yang mungkin belum tahu tentang pentingnya investasi. Nah, bagaimana Pak Lito juga memandang 3i Networks ini, bagaimana 3i Networks ini di matanya Pak Lito, sehingga begitu yakin dan bisa meyakinkan orang-orang yang ada di Papua, yang di Jayapura. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi awalnya saya bergabung, saya tidak melihat bisnisnya. Makanya 3 tahun saya tidak kerjakan. Ya, awalnya saya lihat, yang saya punya pemahaman begini, makanya setelah saya gabung 350, saya ambil lagi yang 1 juta, terus saya masukkan lagi istri yang 300, saya masukkan lagi istri yang 700, begitu. Akhirnya sampai sekarang kami punya 5 polis. Nah, jadi tujuan saya begini, bahwa saya tidak akan berhenti dari guru, tapi ketika saya pensiun, saya tidak mau kerja, saya ingin menikmati hasil dari investasi. Karena saya baca-baca juga masalah investasi, investasi pasti untuk jangka panjang itu bagus. Nah, jadi walaupun masa sulit seperti ini, saya hanya mengatakan teman-teman, ya masalah kerja, masalah sekarang kita masih kuat, ya kita boleh kerja. Tapi ketika kita sudah sakit, ketika kita ya pensiun, apalagi seperti masa pandemi, seperti banyak orang kehilangan pekerjaan, itu karena persiapan investasinya yang sangat minim. Nah, jadi ini kesempatan ini, kalau bagi orang-orang yang sukses, bagi orang-orang yang ingin masa depannya bahagia, masa depannya sejahtera, masalah itu menjadi peluang.
Ya, masalah itu menjadi peluang. Bukan masalah menjadi kiamat, tapi masalah itu menjadi peluang untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi saya mencoba untuk meyakinkan mereka, artinya pendekatan hati, ya. Jadi kerjaan bisnis itu kita tidak bisa kita paksa. Tapi bagaimana pendekatan hati, ya, membuat orang nyaman pasti apapun ceritanya. Bukan bisnisnya orang lihat, tapi diri kita mungkin, ya, kehadiran kita bisa memberikan solusi, bisa membuat mereka nyaman. Saya kan mereka bisa gabung. Ya, baik. Pak Lito, karena ini ada keterbatasan waktu, mungkin kita nanti akan ngobrol lebih panjang lagi di pertemuan berikutnya, tapi sebelum berakhir nanti saya minta Pak Lito untuk bisa memberikan closing statement ya. Sebelum closing statement ya, saya minta tips sukses yang selama ini Pak Lito kerjakan ya. Apa yang membuat Pak Lito sukses? Ya, selain mengubah mindset orang dan membuat mereka paham tentang pentingnya sebuah investasi, tips sukses menjalankan bisnis ini walaupun jauh dari leader, tapi tetap semangat dan antusias untuk menjalankan 3i Networks di Jayapura. Baik, terima kasih. Jadi yang harus saya lakukan, ya artinya begini, ini adalah my business, bukan business leader. Jadi itu yang saya tanamkan kepada seluruh mitra saya, bahwa ini bukan bisnis saya. Teman-teman saya ajak, ya jadikan diri teman-teman leader. Karena yang sukses bukan mitra tapi leader. Karena leader itu yang bisa manajemen sebuah bisnis. Nah, jadi ketika saya rekrut mereka, saya kasih pembinaan. Hari ini saya rekrut, 2 hari kemudian saya ketemu mereka, saya kasih pembinaan. Cara jalankannya begini, cara buka mobil begini, itu yang saya jalan. Intinya bahwa di awal merekrut bina, rekrut bina. Itu. Ya, baik. Luar biasa ya Pak ya. Jadi menjalankan bisnis ini sangat mudah. Yang penting orang-orang yang kita rekrut itu segera dibina supaya mereka melakukan duplikasi. Nah, sebelum berakhir, silakan Pak Lito juga memberikan closing statement untuk kita. Terima kasih. Nah, baik, Bapak Ibu, mitra 3i seluruh yang ada di seluruh Indonesia. Bagi saya, bisnis 3i Networks Indonesia adalah bisnis yang sangat luar biasa, ya, yang semakin hari semakin saya pahami, semakin saya cintai bisnis ini. Karena apa? Bisnis ini, ya, bisnis ini sangat keren. Satu bisnis, tapi kita bisa mendapatkan 3 keuntungan, ya, sekaligus. Ya, jadi teman-teman yang sudah bergabung atau yang belum bergabung, jangan ragu. Ya, mari kita sama-sama kerjakan bisnis ini. Karena jaminannya ketika kita kerjakan bisnis ini, sukses di masa muda, bagi yang masih muda, yang sudah tua, ayo kita kerjakan juga. Karena apa? Masa depan kita terjamin. Ya, intinya tidak jalankan bisnisnya, minimal berinvestasi untuk jaminan hari tua yang lebih bahagia dan lebih sejahtera. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lito untuk closing statement dan sharing ya. Bagaimana membangun bisnis ya, kalau orang mindsetnya sudah kebuka, walaupun jauh dari leader, itu tidak dijadikan alasan untuk tidak sukses. Ya, saya berharap ya semua leader-leader 3i Networks sudah menangkap spirit sukses dari Jayapura, dari seorang branch agency yang baru muncul ya, update di masa pandemi ini. Dan teman-teman jangan kehilangan momentum, justru masa sulit ini kita jadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan karir dan juga berbagi kepada banyak orang. Urusan closing, join atau tidak itu urusan belakangan, yang penting banyak ya, yang penting semakin banyak kita prospek seperti Pak Lito ya, satu hari dalam 1 bulan itu 300 orang, yang join hanya 3. Tapi itu dijadikan sebagai sebuah pembelajaran.